Kiko menjadi kebanggaan kita semua karena dibuat oleh putra-putri Indonesia. Sekarang kita lihat yuk bagaimana caranya mereka membuat Kiko. Dalam film animasi serial Kiko, seperti film animasi lain ada 3 tahap yang harus dilalui setiap production. Pertama adalah praproduksi. Di sana kita berbicara tentang bagaimana mengembangkan sebuah cerita, membuat desainnya, rancangan-rancangannya, juga lalu menuangkan kedua hal tersebut menjadi sebuah storyboard. Dari sana, storyboard akan digunakan sebagai panduan untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu produksi. Semua desain akan dikembangkan menjadi 3D model. Setelah model siap, tulang belulang sudah dipasang, yang kita sebut rig, kita akan melakukan yang namanya rendering, compositing, diberi lighting yang tepat, diberi warna yang tepat, lalu diproses sehingga menjadi sebuah video yang urut dan koheren ceritanya. Bagaimana kalau kita bikin pasukan detektif untuk menyelidiki misteri ini? Wah, seru juga tuh. Ayo. Semua berawal dari menulis cerita tentang petualangan Kiko. Tapi sebenarnya Kiko itu bercerita tentang apa sih? Dasar ceritanya adalah kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya mengambil kehidupan anak-anak saja, tapi juga orang dewasa. Adakah karakter yang baru di Kiko Season 2? Dengan wujud baru Kiko sebagai ikan yang bermutasi menjadi setengah manusia, dia dan teman-temannya akan mengalami petualangan yang lebih seru, dan beberapa tokoh akan muncul satu persatu dan itu akan lebih mengembangkan dari sudut cerita. Apa saja yang disiapkan untuk menulis kisah Kiko? Sebenarnya untuk menulis cerita animasi Kiko ini, saya cukup mengenang kembali masa lalu ketika saya masih anak-anak. Itu membangkitkan kembali imajinasi saya tentang cerita-cerita yang kemudian saya coba tulis di sini untuk cerita Kiko. Apa saja yang disiapkan untuk memvisualkan Kiko? Kita di sini adalah art department, di mana di sini dalam tahapan proses kita ada di stage ketiga setelah script dan storyboard. Di situ di mana kita harus memvisualisasikan visi dari director, dari cerita untuk menjadi sebuah gambaran visual yang nanti ke depan itu akan dilanjutkan ke stage-stage berikutnya. Apakah Kiko bisa diterima masyarakat Indonesia? So yes, I'm really confident enough because of in Indonesian animation. Of course, still this animation industry is really new and really beginning stage. However, I figure that there's a lot of creative people in here. So if I can just train them for animation specified professionals ways, then I believe and I figure that they can be a really good animator, they can be really good storytellers, they can be really good technicians. That's what I felt. So honestly, only for local market, for Indonesian market, is actually good enough to survive. However, what we're producing is our standard buy is for worldwide actually. And once we create a good story, good characters, then we don't really have to worry about the competition. So everything is about the quality. We just need to produce good animation, and if people think it's good animation and good story, and if people love this character, then we don't have to worry about competition. So I don't really worry about any competition within like Disney's or Viacom or Nickelodeon or Cartoon Network. We just focus to produce a good animation. Once we have a good animation, then we will win the competition. That's what I believe. Seru kan? Setelah kita tahu bagaimana Kiko dibuat, Pasukan detektif, saatnya sekarang kita lihat film animasinya. Jangan pernah kau gentar, jangan pernah menyerah. Sesuatu dapat terjadi dalam kehidupan ini. Tak perlu ditakuti, tak perlu disesali. Ayo kita hadapi, ayo kita hadapi.
karya anak bangsa. Indahnya. Petualangan seru dan lucu. Saka tendangan taring hiuku. Jangan lupa ya, setelah Doraemon. 7 Februari, jam 9 pagi. Oke. Kiko hanya di RCTI.